Baik, Miss tunggu 1 menit ya untuk buka buku di halaman 3. Oke, 1 menit ditunggu ya. Sudah? Oke, sudah. Sudah ya, kita mulai saja. Hari ini Rabu 21 Juli 2021. SPS IPA halamannya 3, topiknya adalah benda cair. Benda cair. Oke, benda cair. Silakan dibaca dulu keterangannya dengan Elson. Silakan baca Elson. SP. Ciri-ciri benda cair antara lain sebagai berikut. A. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. B. Menekan ke segala arah. C. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. D. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Oke, terima kasih Elson. Baca ulang sekali lagi. Giselle Adalia. Yes, Miss. Dua. Benda cair. Ciri-ciri benda cair antara lain sebagai berikut: bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volume tetap. B. Menekan ke segala arah. C. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. D. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Iya, contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Satu orang lagi, Christopher. Silakan baca ulang. Ya, Miss. Akan dibaca ulang. Ciri-ciri benda cair antara lain sebagai berikut. A. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. B. Menekan ke segala arah. C. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. D. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Iya, terima kasih Christopher. Semuanya perhatikan ya. Saya akan menjelaskan mengenai benda cair. Ya, benda cair katanya itu adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Ya, disulangin.
Didengarkan dulu ya Carlos. Disimak dulu Sandra, Mile, Ferdinand, Cynthia Kasih, Eona Alicia. Benda cair. Ya, Melody. Banyak benda di sekitarmu yang merupakan benda cair. Seperti air minum, kecap, minyak goreng, minyak tanah, dan sirup. Pokoknya yang berbentuk cairan itu adalah benda cair. Oke, Jovan? Disimak ya, Jovan. Benda cair memiliki sifat selalu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Kalau misalnya apa sifat benda cair? Jawabannya apa? Benda cair memiliki sifat selalu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Ini sudah ada di buku kamu ya. Nih, poin D. Ya, poin D. Oke, saya lanjut. Ketika air dituangkan ke dalam botol. Ketika air dituangkan ke dalam tupperware, di dalam gelas. Ya, Melody, kita kan mau minum nih, Darul. Ya, kita ambil air dari dispenser seperti Jovan itu, ya kan? Kalau di tupperware. Jadi, airnya itu Jovan mengikuti tupperware. Mengikut wadahnya ya, bentuknya menyerupai botol, tergantung wadahnya. Nah, seperti Melody, bentuknya si air menyerupai cangkir, mengikuti cangkirnya bentuknya, ya. Jadi kalau misalnya air dituangkan ke dalam mangkuk, ya pasti airnya mengikuti bentuk mangkuk. Gelas yang ikut dengan gelas, kaleng ikut dengan kaleng, tergantung. Ya, seperti punya misalnya. Nah nih, jadi airnya ini mengikuti tempat wadahnya. Jadi kebetulan wadahnya seperti ini. Ya, ketika air dituangkan ke dalam botol, oke, bentuknya menyerupai apa? Botol. Ya, jadi kalau si Evan menuangkan ke dalam mangkuk, bentuknya menyerupai apa? Mangkuk. Ya, Jennifer, tergantung. Siapa yang punya botol minum? Coba lihatkan dulu. Oke, Darul itu bentuk airnya menyerupai apa? Bentuk tupperware kan? Iya, bentuk tupperware itu bentuknya tabung, ikut tabung. Kalau si Jovan ya bentuk seperti ini, bentuk gelas ya bentuk gelas, begitu ya. Ingat ya, jadi sifatnya itu selalu mengikuti bentuk wadahnya. Ya, benda cair memiliki sifat selalu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Sudah tahu ya sifatnya ya. Oke, kita lanjut. Dengan demikian, bentuk benda cair selalu menyerupai bentuk wadah yang ditempatinya. Tolong ulangi baca dulu Sandra Abigail. Sandra Abigail, ulangi baca yang ini. Dengan demikian, Yes, Miss. silakan baca Sandra. Dengan demikian, ya Miss, dengan demikian bentuk benda cair selalu menyerupai bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, seperti inilah. Jadi dia kalau tempatnya di sini pasti mengikut wadahnya yang ditempatinya. Oke, tergantung wadahnya. Kalau segitiga ya segitiga, bulat ya bulat, gitu ya. Thank you ya Sandra. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali. Benda cair adalah sama ya. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah
sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Beda dengan benda padat. Benda padat, benda yang tidak bisa berubah. Kalau benda cair, benda yang sifatnya dan bentuknya bisa berubah-ubah. Ya, Christopher, Sandra, David, Jennifer, minggu lalu kita sudah belajar apa? Benda padat, sekarang benda cair. Kebalikannya, sifatnya dan bentuknya bisa berubah-ubah. Tergantung wadah, tempatnya. Oke, nah seperti melodi itu. Ya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Ciri-ciri benda cair. Saya mau panggil Theona Alicia. Baca yang kuat Theona Alicia. Ciri-ciri benda cair ialah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, menempati ruang, mempunyai massa mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contohnya benda cair antara adalah air dan minyak. Iya. Ya, saya ulangin. Benda cair, ciri-cirinya adalah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Kalau bentuknya bentuk tabung, bisa berubah. Ya, misalnya dari teko ubah ke cangkir, bentuknya cangkir. Dari teko. Nah, ya, menempati ruang, mempunyai massa, mengalir ke tempat yang rendah, dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contoh, kita mau bikin teh manis, pakai apa? Pakai gula. Gula itu bisa larut dalam air. Kita mau bikin kopi, ya, kopinya kopi bubuk. Kopi bisa larut dalam air. Contoh, kita mau bikin air garam, ya, garam, tahu garam kan? Nah, garam bisa larut dalam air. Makanya sifat dari benda cair dapat melarutkan suatu zat tertentu. Oke, Jovan? Jawaban. Sedang apa kamu, Jovan? Perhatikan dulu ya. Lipat tangan. Tertib. Pandangan ke arah depan, ya. Tangannya itu jangan sentuh benda lain, nggak boleh. Tertib. Coba tertib dulu. Nanti nggak fokus. Tangannya yang tertib, jangan pegang benda lain, jangan gerak-gerak dulu. Bisa lihat dari sini, coba tertib. Oke, terima kasih Jovan. Nah, contoh benda cair adalah air dan minyak. Ini yang paling gampang kita jumpain ya. Jadi Morgan, Fiona, Ferdinand, Cynthia Kasih, air merupakan contoh benda cair. Banyak lagi contohnya ya. Banyak lagi, saya akan menunjukkan contoh-contoh yang lain, oke? Jadi benda cair merupakan suatu benda yang berupa cairan, ya. Benda cair merupakan suatu benda yang berupa cairan. Benda ini memiliki sifat tidak tetap karena molekulnya bergerak bebas dan berubah mengikuti wujud wadahnya. Jadi benda cair tidak tetap karena dia bergerak bebas tergantung wadahnya. Kalau wadahnya besar, ya besarlah airnya. Kalau kecil seperti cangkir, sedikitlah airnya, begitu. Tergantung wadah, ya. Benda cair memiliki beberapa ciri yang mudah dikenali dari zat lainnya. Di antaranya adalah menekan ke segala arah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Maksudnya gini, dapat meresap. Contoh, air kamu tumpahkan ke baju kamu. Air kamu tumpahkan ke baju kamu. Nah, dia dapat meresap melalui celah-celah kecil. Jadi ada pori-pori baju, pasti basah ya. Nah, contohnya kita kalau mau cuci baju, kita basahin baju kita. Si air dapat meresap, ya, melalui celah-celah kain. Nah, jadi basah baju kita, benar ya?
Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contoh, kita mau ke kamar mandi, ya kan? Kita siram lantainya. Airnya pasti mengalir kan? Nah, seperti itu, oke? Nah, sangat mudah untuk menemukan benda cair di kehidupan sehari-hari. Contohnya, air. Nanti saya tanya ya, satu persatu siswanya. Kalau tidak bisa menyebutkan contoh benda cair, saya tulis tidak fokus. Nanti saya tulis di sini. Nah, ya, tidak memperhatikan. Begitu mudahnya, nggak tahu jawabannya. Oke? Siapa yang tidak bisa menjawab, saya tulis di buku saya sendiri, tidak fokus. Oke? Contoh benda cair, ya. Contoh benda cair selain air, ya, selain air banyak. Oke? Minyak goreng, benda cair, ya. Kemudian susu cair adalah benda cair. Kemudian air kelapa, benda cair. Kemudian santan, benda cair. Kemudian sirup, benda cair. Kemudian kecap, benda cair. Kemudian parfum, benda cair. Kemudian sampo, benda cair. Sebentar ya, jawaban Savero tutup video. Sedang apa jawaban Savero? Latihan dulu ya jawaban. Iya, lipat tangan dulu bang. Yuk, ayo. 1, 2, 3. Oke, good job. Lanjut ya jawaban. Graciela, Elis, Stephen, Theo. Lanjut ya. Tangannya jangan sentuh sentuh benda lain, nggak boleh. Jari tetap tertib. Nah, oke. Jarinya tertib. Oke, kita lanjut. Selain sampo, benda cair adalah bensin. Jadi kalau punya mobil mau isi bensin, nah bensin merupakan sifat benda cair. Kemudian ada oli. Oli merupakan benda cair. Kemudian cairan infus. Cairan infus merupakan benda cair. Ini kalau kita ke rumah sakit, ada orang diinfus, ya. Tahu kan diinfus? Nah, jadi cairan infusnya merupakan contoh benda cair. Oke. Kemudian cat tembok merupakan benda cair. Cat tembok. Oke. Kemudian sabun cuci piring cair merupakan contoh benda cair. Banyak ya. Kemudian deterjen cair. Contoh benda cair. Oke, saya mau panggil dulu. Oke, saya mau panggil dulu dengan si David, please. David, please. Ada David, please? Yes, Miss. Oke, David. Coba kamu sebutkan contoh benda cair. Air, Minyak minyak goreng, goreng. cair, sirup, kecap, parfum, cairan infus, Oke. sampo, sabun cuci piring, Ya. bensin, oli, cairan infus, cat dinding, Jadi, cat, sabun cuci piring, sama deterjen cair. oke, terima kasih David. Kemudian
Morgan. Ada Morgan? Miss. Coba Morgan sebutkan contoh benda cair. Deterjen, cairan infus, bensin, sampo, oil, kecap, air, susu, dan minyak, air kelapa, santan, sirup, oli, parfum, bensin. Bisa? Oke, sekarang kamu ulang dari sini, Morgan. Baca ulang dari sini, baca. Cairan infus, Baca ulang dari sini apa, Morgan? Air, contoh benda cair ya, air. Coba baca, Morgan. air, Silahkan dibaca, Morgan. Minyak goreng. Halo, Morgan. Morgan. Mana Morgan ini ya? Oke lah. Miss ganti ya, Morgan. Fabrizio Lim. Ada Fabrizio Lim? Bentar. Fabrizio Lim. Oke, Fabrizio. Silakan Fabrizio. 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 yes, miss. Oke, baca ulang. Fabrizio. Yes, miss. Baca ulang Fabrizio. Minyak goreng, Oke, lanjut. Fabrizio, kenapa disilentkan? Kai Velasco. Kai Velasco. Ada? Kai Velasco. yes, miss. Baca ulang Kai Velasco, contoh benda Yes, cair. miss. Air, minyak goreng, susu cair, air kelapa, santan, parfum, bensin, oli, sampo, kecap, sirup, Ini? parfum, Cairan. oli, cairan infus, Oke, lanjut. cat, Oke. Sabun. Sabun cuci. sabun cuci piring, Oke. Terakhir, deterjen. Deterjen. deterjen, Cair. Waduh, lambat banget ya. Deterjen cair ya, Kai. Oke, terima kasih, Kai. Harus semangat ya, Kai. Kita lanjut ya. Nah, benda cair dapat mengalami perubahan bentuk. Dari mana? Dari padat ke gas. Ya.
benda cair dapat mengalami perubahan bentuk dari padat ke gas. Ya, benda cair bisa membeku menjadi padat bila ditempatkan dalam lemari es atau freezer. Di rumah ada lemari es? Di rumah ada lemari es. Nah, apakah ada es batu di rumah? Ada? Siapa yang suka minum menggunakan es batu? Ada. Ada ya. Nah, ini adalah contoh benda ya yang mengalami perubahan bentuk dari padat ya, dari cair ke padat. Contoh ya. Misalnya Tarzan ambil air itu dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es. Nah, jadi airnya membeku menjadi es batu. Ya, airnya membeku menjadi es batu. Jadi es batu ini dia bisa berubah dari benda cair menjadi benda padat. Nah, ya. Jadi es batu ini mengalami perubahan dari benda cair menjadi ke benda padat. Ini seperti ini. Sudah tahu, Fiona? Jadi kalau kamu buka lemari es, ada es batu. Oh iya, kata Miss, ini perubahan bentuk dari bentuknya cair ya, dari air biasa, tahu-tahu bisa menjadi es batu, berarti dia membeku. Nah, ya, membeku. Jadi berubah menjadi es batu. Kemudian selain itu bisa menguap ya. Contohnya pada saat kita memasak air. Nah, ya, cair berubah menjadi uap air. Dari cair menjadi gas misalnya nih. Pada saat masak air, keluarlah uap-uap air tadi. Nah, ya. Airnya mendidih. Oke, Jennifer, sudah paham? Jadi bisa berubah bentuk jadi cair menjadi gas. Contohnya seperti ini. Airnya mendidih. Pasti mengeluarkan uap air atau menguap ya. Sering nggak masak air? Ada uapnya di atas? Ada? Pernah melihatnya di dapur, Melody? Dara? Pernah ya. Miss, masak air, Miss. Nah, jadi ada mengeluarkan uap air, gas. Oke? Saya ulangin. Benda cair bisa membeku menjadi padat bila ditempatkan dalam lemari es atau freezer. Oke. Kemudian benda cair bisa menguap menjadi gas saat kita memasak air. Itulah perubahan wujudnya. Ini benda cair. Kemudian apabila dibandingkan dengan zat padat, maka zat cair memiliki susunan partikel yang kurang teratur dan kurang rapat. Sudah ada di buku kamu. Yang seperti ini ada di buku. Nih. Zat penyusun Raiman, saya lihat dari sini ya. Saya tulis ya. Raiman kelas 2B tidak tertib. Saya nggak tahu itu sedang apa. Raiman tidak tertib. Ini saya lihat dari video sini. Ya, nanti kamu cek rekaman kamu. Kamu sedang apa tadi? Nah, ya. Kalau tidak percaya, silakan nanti lihat video rekamannya. Oke? Lihat. Perhatikan dulu ya. Semuanya perhatikan di bukunya. Zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat sehingga masih bisa bergerak. Jadi, Miss, buat seperti ini gambarnya. Ya. Apabila dibandingkan dengan zat padat, maka zat cair memiliki susunan partikel yang kurang teratur. Ini tidak beraturan. Jadi itu zat penyusunnya. Kalau zat padat kan teratur, zat padat. Yang minggu lalu kita belajar mengenai zat padat, masih ingat zat padat? Sifat-sifat zat padat masih ingat? Masih ya. Jadi susunan partikelnya lebih teratur seperti ini. Ini zat padat. Ya, tapi kalau zat cair tidak teratur
Jadi seperti inilah bentuknya, beracak-acakan. Ya, oke, sudah paham? Selanjut ya. Hal tersebut menyebabkan partikel zat ya dapat bergerak dan berpindah-pindah tempat. Nah, ya, dia bisa bergerak kemari, bisa kemari, bisa kemari, bisa ke ujung. Intinya bisa bergerak bebas. Ya, partikel pada zat cair bisa bergerak bebas, ya, atau berpindah-pindah tempat. Kurang rapatnya susunan partikel pada zat cair menyebabkan gaya tarik-menarik antar partikelnya tidak kuat. Gaya tarik antar partikel zat cair tidak begitu kuat, ya, karena letaknya juga berantakan, bisa berpindah, begitu. Karena partikel-partikel penyusun zat cair tidak rapat, ya, kemudian dapat memisahkan diri dari kelompoknya, sehingga volume zat cair akan selalu tetap, ya, tapi bentuknya selalu berubah mengikuti tempatnya. Jadi volumenya itu tetap, ya, volume zat cair tetap, namun bentuknya selalu berubah karena mengikuti wadahnya. Jadi kalau wadahnya seperti ini bentuknya pasti berbeda kan. Contoh misalnya, katakan sajalah ini kira-kira airnya 500 ml. Saya beli Aquamist yang kecil. Berapa yang kecil ukurannya? 500 ml, kata Melody. Nah, jadi kata si Sandra Abigail, coba tuanglah airnya ke botol saya. Kira-kira bisa berubah nggak volume airnya? Kata Sandra Abigail. Datang si Melody, oke, saya tuang ya air saya yang ukurannya 500 ml ke dalam botol minum Sandra Abigail. Ternyata yang berubah adalah bentuknya aja. Kebetulan bentuknya Sandra Abigail yang begini botolnya. Nah, bentuknya si Melody yang kecil ini. Nah, ya, tapi ukuran airnya sama volumenya, nggak ada yang kurang, masih banyak. Jadi volumenya 500 ml begitu. Jadi volumenya tetap, perubahan bentuknya aja yang berbeda karena beda botol, ya. Bentuk botol Melody seperti ini, bentuk botol Sandra Abigail seperti ini. Nah, ya, bisa. Zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat, iya benar Melody, ya, sehingga masih bisa bergerak. Contoh tadi udah kasih contoh ya, botol minumnya Melody seperti itu bentuknya. Sandra Abigail lain lagi bentuknya, tapi volume airnya tetap sayang, kan belum diminum, ya. Yang berbeda hanya wujudnya saja, perubahannya aja, ya. Oke, nah ini gambarnya ini. Miss perjelas, ini kan di buku kamu gambarnya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelas. Jadi Miss buat seperti ini. Kira-kira yang warna merah ini kalau kita perbesar, begini bentuknya, tidak beraturan, saling berpindah-pindah tempat partikelnya karena tidak rapat. Beda dengan zat padat. Oke? Bisa dipahami? Ditanya lagi ya, kelas 3B. Oke, sekitar 10 menit lagi kita, waktunya masih ada 10 menit lagi ya. Miss mau tanya dengan Sandra Abigail. Ada Sandra Abigail? Yes, Miss. Oke, Sandra Abigail. Yes, Miss. Coba kamu sebutkan ciri-ciri benda cair. Ciri-ciri benda cair. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap. Menekan ke segala arah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar.
mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Oke, thank you ya Sandra Abigail. Ilinko. Ilinko. Ada Ilinko? Oke, Ilinko. Coba kamu sebutkan contoh benda cair. Contohnya ada berapa ya? 5 aja. Sebutkan contohnya 5. Ya. Bisa? Halo Ilinko, mana suaranya Ilinko? Minyak goreng. Bensin. Suaranya kecil banget Ilinko. Kitanya nggak dengar sayang ya. Coba ulangin lagi Ilinko. Yuk. Yang pertama, Air. air, benar. Yang kedua, Bensin. bensin, boleh. Yang ketiga, gampang loh Ilinko. Apa yang ketiga? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Ayo, contoh benda cair. Thank you ya Hilinko. Siapa yang ingat? Oke, Alvaro Pradipta boleh. Alvaro angkat tangan. Silakan Alvaro. Contoh benda cair. Halo Alvaro, mana suaranya Alvaro? Alvaro. Alvaro Pradipta. Nggak muncul suaranya Alvaro. Serius. Gila ya. Graciela Cendana. Yes, Miss. Graciela Cendana. Sebutkan ciri-ciri benda cair. Sampo, pencuci piring, oli, No. bensin, dan Ciri-ciri. air. Tidak. Ciri-ciri benda cair. Ciri-ciri benda cair. Bensin, oli, Itu contohnya sayang. Ini ciri-ciri. Ciri-cirinya apa saja? ialah bentuknya dapat merubah meliputi wadahnya, menempati ruangan, mempunyai massa mengalir di tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan sesuatu saat tertentunya. Udah tahu ciri-cirinya? Iya, beda ya ciri dan contoh. Terima kasih Graciela. Selanjutnya Nelvina. Miss. Oke, Nelvina. Jelaskan ciri-ciri benda cair. Ciri-ciri benda cair antara lain sebagai berikut. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi volumenya tetap, Miss. Ada lagi? Tidak. Itu saja. Bagaimana dengan permukaan benda cair? Permukaannya? Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Oke, sekarang Nelvina sebutkan contoh benda cair. Miss mau meminta kamu sebutkan